Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi muqallibil qulubi walhamdulilladzi amara bidzikri liyatma'inna qalbu man amana bih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghadaiha wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, wassalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah, ya tabiba qulubina, ya tabiba abdalina, ya man yashtaq ilayhi ruhuna. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Bu Haja Fatimah dan suami, pengurus Pak Haji yang pengen sirih katanya. Bukan nikah sirih. Sirih ini sirih ini ya. Jangan salah paham Pak Haji ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini masjid indah sekali. Semoga makmur dengan zikrullah. Makmur itu bahasa Arab artinya ramai, sibuk, asik dengan amalan-amalan positif. Makanya di langit sana ada satu masjid malaikat disebut Baitul Ma'mur, masjid malaikat dan arwah. Sekarang Sayyidina Ibrahim di sana. Di sana ada Ka'bahnya juga, Ka'bahnya putih, di bawah hitam. Sayyidina Ibrahim biasa menyandarkan punggungnya ke Ka'bah putih, sedangkan malaikat setiap harinya langit masuk 70.000 dan tidak keluar sampai hari kiamat. Begitu luasnya Al-Bait Al-Ma'mur yang mana Allah bersumpah dalam kitab Al-Quran surat At-Tur. Ada di situ wal Baitil Ma'mur, demi rumah Allah, masjid yang ada di langit yang bernama Al-Bait Al-Ma'mur, rumah yang sangat makmur. Satu hari 70.000 malaikat, makmur sekali. Apa yang mereka lakukan? Mereka tawaf. Mereka tawaf di Ka'bah putih, Ka'bah langit. Itu pusatnya langit. Mereka berputar. Kenapa mereka berputar? Karena mereka melihat ada malaikat bertawaf mengelilingi tangga-tangga aras. Jadi itu malaikat tinggi. Tidak ada malaikat yang mengizinkan menaiki tangga aras. Mereka cuma berkeliling di bawahnya. Maka banyaklah malaikat berdoa, ya Rabb, buatkan untuk kami juga bait, rumah tempat kami bertawaf. Maka Allah ciptakanlah Al-Bait Al-Ma'mur di langit ketujuh. Rohani sebagian orang nanti sampai ke sana, tapi ada juga yang diteruskan lagi ke atasnya. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau di atasnya lagi Baitur Rahman, itu aras. Makanya dalam surat Thaha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tapi biasa manusia itu suka debat, fokusnya di istawa, padahal Allah mulai dengan kata Rahman. Gagal fokus, tapi nggak punya ahlus sunnah. Ar-Rahman yang maha pengasih, kasihnya tiada batas. Orang yang tidak beriman kepadanya pun masih dia kasihi. Kalau tidak, mereka tidak mungkin bernafas malam ini. Itu Ar-Rahman. Maka maksud ayat ini, jangan berdebat mengenai istawa.
Dulu sebelum pandemi saya suka debat. Kalau perlu saya cari orang lawan debat hari ini kalau tidak ada orang lawan debat. Tapi pandemi banyak memberi pelajaran untuk kita. Kita punya sahabat banyak sholat. Selama pandemi ketakutan. Tapi sholatnya belum dengan ruhnya, belum dengan qalbunya. Ada yang suka baca Quran satu hari 1 juz, ada yang 3 juz. Kalau saya juz Al-Bukan. Datang pandemi, dia ketakutan. Akhirnya saya bertanya-tanya, apa sebenarnya yang jadi masalah? Yang jadi masalah adalah dia beribadah baru dengan fisiknya, sedangkan Allah memandang qalbunya. Qalbunya kosong. Itu mesti diisi. Mengisi qalbu lain dengan mengisi kepala. Kalau mengisi kepala dengan bertanya kenapa, itu sifat dari rasio otak kita. Tapi kalau qalbu bukan kenapa, tapi bagaimana caranya. Jadi kita tidak lagi tanya kenapa orang khusyuk, saya tidak khusyuk. Itu tidak benar bertanya begitu. Kenapa dia mimpi ketemu Rasulullah, saya tidak? Urusannya apa dengan kamu? Ada orang dapat rezeki mimpi ketemu Rasulullah, kita tidak. Berarti ada yang kurang dari qalbu kita. Tapi kalau dia ahli dalil, nanti dia cari-cari dalil untuk membatalkan pengalaman rohani orang. Sungguh kasihan orang-orang begitu. Syukur kepada Allah SWT, itu baru mukadimah. Alhamdulillah, dimanapun saya berangkat pergi ke negeri yang kita cintai ini, tidak diminta surat. Indonesia ini, alhamdulillah, tidak diminta surat jalan, tidak ada pembubaran, alhamdulillah. Ini negeri, kalau tadi Pak Haji mengatakan ada survei, itu saya mempertanyakan pertanyaan dari surveinya. Indikatornya mungkin salah. Mungkin indikatornya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya materialisme atau psikis, tapi kiblatnya barat. Indonesia ini negeri santai. Benar ya? Santai ya? Kita santai. Kenapa santai? Karena musim kita cuma 2. Panas dan panas lagi. Di Makassar maksudnya ya. Musim kita musim kering, musim hujan. Di negeri subtropis seperti Cina, Amerika, Jepang, Eropa, mereka punya 4 musim. Maka mereka punya tradisi untuk bekerja keras di musim summer, di musim normal, di musim semi, supaya nanti di musim-musim yang keras mereka kemudian hanya santai. Kalau kita tidak, itu pohon umbi, apa sebutan di sini? Benar ubi, ubi disingkong, lempar depan rumah, tumbuh. Negeri ini negeri surgawi. Cuma sayangnya karena kurang bersyukur, makanya kurang bahagia. Orang bahagia itu 2 saja. Hidup susah dia sabar, hidup senang dia syukur. Apa ciri orang bersyukur? Suka berbagi. Maka kalau gelisah orang kaya, bagi-bagi duit. Bagi aja duit. Jangan ditumpuk, itu bukan rezeki kita. Kalau ada kegelisahan di qalbu, berarti hartanya belum berzikir. Bagi-bagi Pak. Tapi ada kaidah di dalam hadis, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Sebaiknya tidak memakan hartamu kecuali orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, supaya nanti harta yang dia dapat dia gunakan untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sayang, karena kita ini sering dengar berita itu, the bad news is the best news.
berita terburuk itu adalah berita terbaik. Kejadian terburuk itu berita terbaik. Maka sering mendengarkan berita tidak baik untuk rohani, ya. Tapi berita terbaik itu berita Al-Quran. Makanya ada Al-Quran bernama surat An-Naba. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Masya Allah. Kalau saya bawa serban tadi saya kasih langsung. Tidak beruntung ya. Tapi beruntung hafal Quran. Mau ngaji apa Pak Haji? Mau ngaji kolbu? Mau yang praktis ya? Sudah banyak teori ya? Kayaknya ini wajah-wajah korban diceramahi orang semua ini. Makanannya kolbu itu ceramah, betul. Jadi jangan berhenti diceramahi orang. Maka saya pun masih berguru. Sekedar dikata-katai oleh guru, senangnya bukan main. Ya, senang. Ada orang-orang yang mengajar itu langsung, bukan lewat sosmed. Kalau orang ngomong lewat sosmed, itu namanya menggosip. Kalau guru yang bijak, dipanggil muridnya baik-baik. Nah, saya sering panggil guru, dinasihatin guru. Kalau enggak, saya datangin dia. Tapi saya hanya mendatangi guru-guru kolbu setelah pandemi, setelah istikharah. Saya istikharah, ya Allah izinkan saya datang ke masjid fulan, syekh fulan, kiai fulan, guru fulan, baru kita datang. Kata Imam Syafi'i, jangan salahkan aku jika engkau menyindirku di depan orang, menyebutku di depan orang, menyebut langsung, bukan menyindir, menyalah-nyalahi di depan orang. Nanti aku tidak terima kalau itu kata Imam Syafi'i. Maka ini teknik kalau kita ingin menegur seseorang dengan teguran langsung, jangan di depan orang lain, nanti dia malu. Di dalam Al-Quran, pusat kebahagiaan itu apabila seseorang kembali kepada asalnya. Itulah sebabnya pulang kampung itu menyenangkan. Pak Haji kampung di mana tadi? Gorontalo. Pulang kampung senang, tapi jangan lama-lama. Pulang kampung senang, pasti senang. Kenapa? Kita punya memori di sana, kita punya kenangan di sana. Oleh karenanya, ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukanlah ayat yang menakutkan. Sungguh kami adalah milik Allah, akan berpulang kepada Allah. Tubuh ini perbuatan Allah, sumbernya tanah. Tanah itu kun ya Allah. Kun. Apa arti kun? Wahai tanah, hendaklah kau menjadi tubuh seorang manusia. Menjadilah. Jadi tanah yang kita injak setiap hari, yang kita makan darinya setiap hari, itu adalah kun Allah, atau bahasa lainnya perbuatan af'al Allah. Apa bahasa Arabnya? Af'al Allah. Jadi tubuh berpulang kepada Allah itu af'alnya. Itu bahagianya tubuh. Makanya kita ini senang sekali ke tempat yang banyak pohon, benar tak? Saya dengar kemarin beberapa jemaah habis tadabbur dengan imam besar, ya, di tempat yang sejuk. Ya, kenapa? Karena tubuh ini, mata ini mesti dimanjakan dengan tempat-tempat yang rindang, yang hijau. Itulah tempat berpulangnya tubuh. Itulah hakikatnya. Namun kita masih ada yang lain, ada qalbu, ada ruh. Ruhani ini berasal daripada ruh yang Allah hembuskan.
yang merupakan amrullah, rahasianya Allah. Dia mesti berpulang kepada Allah, berpulang kepada ruh. Alamul amr, kata Imam Ghazali. Alamul amr, alamnya amr. Apa alamul amr? Itulah rahasia Allah. Maka ada ungkapan, ini boleh dibaca sama-sama. Al-jismu fi'lullah. Coba sama-sama. Al-jismu fi'lullah, al-qalbu ismullah, al-qalbu ismullah, as-sirru sifatullah, as-sirru sifatullah, ar-ruhu amrullah, ar-ruhu amrullah. Ada 4. Al-jismu, tubuh jisim ini, fi'lullah, perbuatannya, maka dia pulang menjadi tanah, karena itu asal perbuatan. Qalbu tidak pulang ke tanah, dia pulang ke nama Allah, karena Allah meletakkan namanya di qalbu. Itulah sebabnya qalbu ini gelisah jika nama Allah tidak masuk ke dalamnya. Seperti dompet kita gerak-gerak kalau tidak ada isinya, ya. Cardnya itu, kartu ATM-nya itu kayaknya mau terbang kalau tidak ada isinya. Gelisah. Supaya tenang bagaimana? Isi. Ini ayat Allah. Jika urusan duniawi kita senang isi dompet, dompet digital, sekarang dompetnya di handphone, betul? Maka isilah dompetnya qalbu. Qalbu itu mata uangnya cuma satu, nama Allah. Tapi nama Allah itu serinya banyak. Ada Allah, ada Rahman, ada Rahim, ada Kudus, ada Salam. Semua itu adalah mata uang yang menyenangkan qalbu. Itulah makna ayat ala bidzikrillah. Itu dalam bahasa Arab ada seni Allah berkata. Ketahuilah, ala. Biasanya jar majrur bi zikrillah itu objek ditaruh di belakang. Sekarang ditaruh di depan. Why? Limaza? Kenapa? Allah sedang ingin hambanya fokus. Seperti lafaz Ar-Rahman, fokuslah pada Ar-Rahman, bukan pada istawa. Fokuslah pada zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Jangan cari tenangnya, cari namanya. Inilah kesalahan murid mengaji. Jamaah mencari, yang dicari ketenangan, keliru. Yang dicari, pulangkan qalbu kepada namanya. Pulangkan qalbu kepada nama Allah. Kenapa? Qalbu ini baina isba'ain min asabi ar-Rahman. Allah bukan benda, maka jika disebut jari-jari Tuhan itu tidak masalah, karena Allah bukan fisik. Kalau jari saya ini, tapi kalau jari Allah bukan ini. Hanya Allah yang tahu maknanya dan hakikatnya. Qalbunya manusia, qulubu bani Adam baina isba'ain min asabi'ir rahman. Antara dua jari-jari Allah yang Maha Pengasih. Kalau ada benda di jari-jari kita, itu berarti gampang dibolak-balik. Kapan Allah tidak bolak-balik lagi qalbu? Jika sudah ada namanya. Maka Allah itu bolak-balik qalbu supaya yang punya qalbu sadar bahwa kepunyaan dia kepada qalbu tidak mutlak. Allah lah yang mutlak menguasai qalbu. Jadi qalbu itu ya taqallabu abadan. Dia begini terus bolak-balik, itu di bahasa Arab qalb. Maka dalam bahasa Arab kalau kita bolak-balik begini itu namanya taqlib. Qalb taqlib, qallaba yuqallibu taqliban. Dibolak-balik. Qalbu sesuatu yang bolak-balik. Sesuatu yang bolak-balik. Apa yang membuat dia tidak bolak-balik? Jika ada penahannya. Ini jika
Jika ada penahannya, mungkinkah dia bolak-balik? Tidak ada. Jika ada penahannya cuma satu, nama Allah. Itulah ala bidzikrillah. Ketahuilah hanya dengan memasukkan nama Allah, kalbu menjadi tenang dan damai. Jadi jangan fokus pada tenang, fokuslah pada nama. Fokuslah pada nama. Nah, nama ini ada teknik membacanya. Ambillah ilmunya kepada mursyid-mursyidnya. Kemarin saya ketemu ada mursyid Sabaria, tadi pagi juga ada mursyid Idrisiyah Sanusinya. Silakan temui mereka. Ya. Tapi kalau minta talqin kepada saya, ambilnya ke Jakarta. Ya. Kecuali ada isyarat para masyayikh, baru saya talqin di luar rumah saya. Jadi ada adab-adab juga kita. Jadi hadiri majelis-majelis mereka. Insya Allah kalbu ini akan menjadi tenang. Kalau perut lapar, yang dicari apa? Cari apa? Apakah setiap tempat makan kita datangi? Tidak. Kita cari resto yang enak. Maka cobalah lihat resto-resto yang enak itu parkirnya penuh. Orang parkir, bahkan ada orang yang berdiri antri menunggu giliran dia untuk masuk. Cuma urusan perut orang mau antri. Kapan bapak-bapak ini, tuan-tuan ini, ibu-ibu ini mau antri untuk menyebut nama Allah dalam qalbu? Antri mengambil ilmu qalbu kepada ahlinya. Mesti diambil kepada ahlinya. Resto itu kalau yang bagus-bagus tidak terima GoFood dan GrabFood. Kalau yang bintang-bintang tinggi itu, kalau mau datang sendiri. Betul kan? Hatta ada teman saya di Jakarta buka resto, nggak mau online. Dia bilang saya online tuh Allah. Oh, kita kaget juga. Luar biasa. Ada orang-orang begitu. Dan setiap hari orang yang datang tidak putus, bahkan antri berdiri, ingin merasakan makanan yang mereka buat. Barangkali itulah analog kias, contoh daripada kalau kita sedang memanjakan perut. Lain dengan orang yang menjajakan makanannya di tepi jalan. Karena sudah banyak, biasa. Betul. Kita sering lewat, oh ini sudah biasa. Ilmu zikir bukan ilmu yang dijajakan. Ya, makanya kami tidak boleh mentalkin kecuali saya merasa itu sudah jadi rumah saya. Itu baru boleh saya mentalkin. Itu rahasia guru kalau mentalkin kan zikir. Dan bagi kami talqin zikir itu bukan sunnah tapi wajib. Kenapa? Ayatnya jelas. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa maka ketahuilah bahwasanya tiada yang berhak disembah, la ilaha illallah. Tiada yang benar-benar mewujud dengan dirinya kecuali Allah. Yang lain wujud karena diwujudkannya. Tiada yang berlaku di alam semesta kecuali yang dia lakukan. Maka kita duduk malam ini di masjid yang diberkahi Allah ini. Ini juga karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang melakukan Allah. Jadi qalbu ini dia tidak akan bisa senang kecuali diberikan makanannya. Kalau orang Makassar makanannya pedas-pedas ya, pakai lombok ya. Saya tahunya lombok itu ada pulau. Ternyata lombok itu nama ya, sesuatu yang pedas, sambal ya.
Coba orang Makassar dikasih makanan Jogja, udah geleng-geleng, ya manis ya, gudeg, nggak cocok ya, nggak banyak yang cocok. Kenapa? Dari kecil lidahnya sudah lain. Kolbu itu semuanya sama, lain dari lidah. Tapi bedanya kolbu itu otaknya yang lain. Ada yang senangnya kencang, ada yang lembut. Silakan nanti Bapak Ibu cari guru mana yang cocok, yang zikirnya keras atau zikirnya lembut, yang zikirnya berteriak atau zikirnya diam. Itu tergantung selera. Apakah boleh saya yang suka pedas lalu mencaci maki orang yang suka makan manis? Tidak boleh. Apakah boleh saya yang suka manis lalu merendahkan orang yang suka pedas? Tidak boleh. Namun banyak ustaz kata orang sini ya, dia merendahkan orang yang beda selera. Itu gagal paham. Saya khawatir jika dia baca kitabnya kurang banyak. Jika dia baca Quran, kurang mentadabburi Quran. Karena di Quran itu ada ayat perintah zikir keras, ada ayat perintah zikir lembut. Ada semua. Kalau sulit mencari, carilah kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Sudah diterjemah. Kalau bahasa Arabnya sudah lupa, baca kitab Al-Azkar. Oh, tapi kata si ustaz dari sini Pak, dari Makassar, Imam Nawawi itu sesat. Imam sesat. Kalau Imam Nawawi sesat, ente apa? Kalau Imam Nawawi sesat, kamu apa? Jika Imam Nawawi bid'ah, dia mungkin dolalahnya. Kita sedih sekali jika ada orang-orang seperti itu. Apa kata Imam Nawawi menyimpulkan banyak ayat? Zikir itu ada yang lembut, ada yang keras, ada yang dengan lisan, ada yang dengan qalbu. Yang paling bagus digabung. Lisan iya, tubuh iya, qalbu pun juga. Itu Imam Nawawi. Thariqah Imam Nawawi. Tapi Imam Bahauddin Naqsyabandi tidak. Dia mengatakan afdhalul dzikri ma khafi, mengikuti sebuah riwayat asar sahabat Nabi dan tabi'in. Khairul dzikri ma khafi, sebaik-baik zikir yang lembut. Lain lagi dengan Syekh Saman. Syekh Saman gabung, mix. Untuk murid yang hatinya keras, zikirnya mesti keras. Untuk murid yang hatinya sudah lembut, zikirnya lembut. Tergantung selera. Jemaah yang memuliakan Allah, jadi qalbu mesti dikembalikan kepada asalnya. Apa asalnya qalbu? Menyebut nama Allah. Maka tadi al-jismu fi'lullah, al-qalbu ismullah. Ya, qalbu itu isimnya Allah, nama Allah. Semakin banyak nama masuk, dia semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Ada satu riwayat Bani Israel diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tirmizi, hadisnya sahih, bahwa nanti di hari kiamat ada seseorang yang tidak punya amal baik secara zahir. Ditimbang, dicetak semua laporan amalnya. Sejauh mata memandang, laporan amalnya maksiat, dosa. Tapi dia tidak kafir, dia hanya pendosa. Melihat hasil seperti itu, ditimbanglah, ditimbang semua dosanya dan amal baiknya nol. Langsung amal buruknya lebih berat.
maka malaikat neraka langsung mengikat dia dengan belenggu-belenggu nar. Ketika ditarik, Allah berkalam, bertitah, "Wahai malaikatku, apakah kalian telah membedah isi dadanya?" Lalu para malaikat mengatakan, "Belum ya Allah." Maka dibedahlah isi dadanya. Apa yang terjadi? Jantungnya menyebut nama Allah, Allah, Allah. Coba dibaca, Pak. Allah, Allah, Allah. Coba lisannya dikunci. Baca Allah. Saya baca dengan lisan, Bapak baca dengan qalbu. Allah. Lidah dikunci. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada merinding-merindingnya. Kenapa dia merinding? Kayak ini dalam tenang. Jika ini dalam tenang, yang di luar yang merinding, yang di luar yang bergerak, di dalamnya tenang. Itu kalau dikeraskan, badan kita bisa begini. Berarti di dalam dia sedang ingin menyatu dengan nama. Persatuan qalbu dengan nama bukanlah persatuan seperti air dengan gelas. Hanya Allah yang tahu. Jika nama masuk ke dalam qalbu, dia bergetar sejenak. Setelah itu dia tuba jalimu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Barulah dia tenang. Itu sebabnya dulu kami kalau zikir, saya sebulan lebih. Umur 13 tahun Allah izinkan bertemu seorang mursyid, ditalkinkan zikir Allah, la ilaha illallah. Setiap kali di masjid ada baca orang la ilaha illallah, saya langsung pingsan. Kata orang, kamu gila? Tidak. Orang pingsan kenapa disebut gila? Kamu ingat orang tua? Nah. Kamu ingat nenekmu? Ya, saya lupa nenek saya mana. Itu pertanyaan itu banyak. Tapi saya katakan tidak. Kalau buku tidak kuat menanggung beratnya lafaz Allah, karena masih kecil, umur 13 tahun. Alhamdulillah, memori itu sampai hari ini tidak dapat saya lupakan. Nikmatnya bukan main. Itu lebih nikmat daripada malam pertamanya orang baru menikah. Wallahi, ya, kalau ikutin rasa itu saya tidak mau menikah. Kalau ikutin rasa itu, tapi kalau otak jalan lagi, nakal lagi dia. Tapi kalau ikutin rasa kolbu, kita hanya ingin bersama dia. Makanya salah seorang mursyid saya yang lain berkalam dulu, kamu masih sekolah, pada subuh zikirnya jangan panjang-panjang, nanti kamu sekolah. Karena asik berzikir. Anak-anak kita ini ada mainan baru apa namanya sekarang yang belum. Lato-lato, punya deh, punya. Lato-lato. Itu lato-lato. Kalau anak-anak lagi main, dia lupa minum. Ada handphone pun tidak diminum. Asik. Nanti ketemu temannya di luar, kumpul lagi, lebih asik lagi. Anak-anak jika ketemu mainannya, maka ditinggalkan mainan yang lain. Maksudnya mainan duniawi itu sampai di otak. Tapi kalau kalbu dapat mainan nama Allah, dia akan tinggalkan yang lain. Ya, itu sebabnya sahabat-sahabat Nabi 10 hari terakhir Ramadan i'tikaf. 10 hari terakhir i'tikaf. Doain saya lagi buat tempat i'tikaf di Jakarta. Insyaallah tempat khalwat. Tempat zikir 10 hari bulan Rajab, 10 hari bulan Ramadan, 10 hari Zulhijjah. Insyaallah
Mohon doanya biar nanti yang sudah tidak sempat lagi menyantri santren rohani di sana, 10 hari cukup pulang. Biar ada amalan pulang. Tidak hanya pulang ke rumah, tapi pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh, pada zikir, istirahat sejenak, nanti Tuhannya ngaji, baca kitab, tasyarah kita, tadabbur Quran. Nanti zikir lagi, sholat duha. Ba'da zuhur zikir lagi, lalu istirahat. Ba'da asar zikir, lalu ngaji, baca kitab. Begitu terus. Malam-malam dikurangi tidur paling cuma sejam, 2 jam, paling lama 3 jam. Lalu berzikir di saat orang tidur, qalbu diisi. Kenapa ada orang kaya, ada orang tidak kaya? Karena orang kaya, di saat dia mau tidur pun dia masih memikirkan gimana cara mau kaya. Lain dengan orang-orang yang tidak mau kaya, dia hanya mau kaya dengan angan-angannya. Lalu mengatakan seandainya. Lebih banyak mengatakan seandainya. Itu yang disebut oleh Imam Nawawi. Angan-angan itu ciri-cirinya tidak ada actionnya. Tapi cita-cita pasti dimulai dengan aksi. Jadi kita mau jadi apa, aksinya apa. Semoga malam ini adalah aksi pertama untuk ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Datangin guru-guru, masyayikh, mursyid. Walaupun kata orang dia ahli bid'ah, nggak usah khawatir. Yang ngomong dia ahli bid'ah, nggak punya sanad zikir. Sama dengan mursyid punya sanad zikir kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf, habis makan ini lidah saya agak sedikit lengket, tapi jadi bisa ngomong, alhamdulillah. Apabila qalbu sudah menemukan mainan yang sebenarnya, maka semua mainan yang di luar akan dia sulap menjadi mainan qalbu. Nonton yang menenangkan qalbu. Ceramah itu ada macam-macam jenisnya. Ada ceramah caci maki orang, suka nggak? Ada loh berikutnya. Ada ceramah gosipin orang, sukanya cari-cari kesalahan orang, itu hobi. Itu orang aslinya belum hijrah, cuma udah jadi ustaz. Akhirnya ceramahnya isinya membicarakan aib orang. Harusnya dia hijrah dulu qalbunya, punya mursyid dulu, supaya qalbunya yang tadi gelap menjadi terang, baru jadi penceramah. Supaya berceramah tidak hanya pakai ini, tapi menyertakan qalbu dalam berceramah. Anak kecil, walaupun akalnya belum sanggup, tapi qalbunya bisa sanggup terima. Itu dalilnya saya sendiri, buktinya. Dalil itu bisa berarti bukti. Kecil kita gak sanggup berpikir keras seperti orang-orang tua. Tapi jika sudah berbicara ilmu qalbu, zikrullah, anak kecil sanggup mendengarnya. Walaupun tidak paham secara akal, tapi secara ruh dia bisa merasakannya. Bapak Ibu yang bukan Allah, terakhir yang mau saya sampaikan, qalbu itu ada 3 jenis. Ada qalbu yang mayit, mati. Ini qalbu gak bisa diapa-apain. Sawa'un alaihim fa'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diajak zikir gak bergerak, diberikan zikir tetap mati. Itu qalbu yang mati. Semoga qalbu kita tidak yang mati. Insyaallah hadir di sini berarti qalbunya tidak mati, ya. Dan siapa yang mau mendengar kajian ini walaupun rekamannya, insyaallah tanda qalbunya tidak mati. Karena kita sedang bahas qalbu yang hidup. Tapi mungkin qalbu yang kedua, qalbun marid, saqim, qalbu yang sakit. Makanan qalbu zikrullah, makanan qalbu Qurannya Allah, kalamullah.
tuan-tuan ini tidak mampu menikmati zikrullah. Kenapa? Tidak tahu cara menikmatinya. Ini lafaz nama Allah kan banyak. Ini sudah jadi hiasan luar. Kapan dia menjadi hiasan di dalam? Nyamankah mata melihat ini? Nyaman? Ini bagus, tapi lampunya mati. Bisa dinikmati? Tak bisa dinikmati. Maka lampunya itulah iman. Orang yang percaya maka bercahaya lampunya. Tinggal diisi, dia hias nama-nama Allah. Satu nama cukup. Allah, semua akan terang, akan indahnya luar biasa. Allah, 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 Allah. Nanti tinggal diganti Allahur Rahman, Allahur Rahim. Barulah benar kalam ulama, qalbul mu'min baitullah, qalbul mu'min arsyullah. Kalbunya orang beriman baitullah, masjid. Masjid dibuat kaligrafi. Oleh karena itu Imam Bahauddin An-Naqsyabandi mengatakan apa? Aku mengukir kalbumu dengan nama Allah. Lalu Allah memberikan cahaya. Indahnya bukan main. Jangan-jangan kalbunya kosong nih. Ini kalau ada bangunan tidak diisi, tidak ada yang masuk, gimana? Siapa yang tinggal dalam? Ular. Jangan-jangan ada ular di sini. Siapa yang tinggal? Binatang-binatang berbisa. Makanya ketika orang mendekat kepada rumah kita, rumah tubuh ini, orang-orang tersinggung dengan lisan kita. Orang-orang sakit hati. Kenapa? Karena tidak pernah dibersihkan dari ular, dari kalajengking. Masuk ke dalam, paham. Kenapa? Pintunya tidak pernah dibuka. Tidak ada angin yang masuk. Nama ibundanya Bu Hajah Fatimah Antirah ya. Antirah itu artinya bau harum surgawi. Bau harum surgawi. Dan Antiratul Qulub hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengharum kalbu. Kalau tadi kaligrafinya, penerangnya, pengharumnya adalah baginda Rasulullah SAW. Di bumi Nabi Muhammad SAW jika jalan, itu tempat yang beliau lewati harum. Sekian menit semua orang tahu sang baginda baru saja lewat. Sama jika kalbu ini sudah dilewati oleh nama sang baginda Nabi Muhammad SAW, itu kalbu akan harum. Jika dia berkalam, kalamnya harum. Jika dia berkata-kata, katanya indah. Sudahkah kalbu ini harum dengan nama Sayyidina Muhammad SAW? Sudah belajar sirah Nabi, tapi suka menyalahkan orang, suka merendahkan orang beda faham. Berarti nama Rasulullah belum bertahta di dalam. Jika rumah tanda rumah orang Islam biasanya, walaupun tidak wajib, ada kaligrafi Allah Muhammad, betul. Sama di sini juga harus ada dua nama itu, dua sifat Nabi Muhammad SAW. Ya, juga harus ada. Ya, menyenangkan orang lain. Jangan nunggu disapa orang, sapa orang dulu. Jangan nunggu kita gini tangan orang mengulurkan salam, kita dulu yang salam. Adakah yang hadir ini lebih mulia dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Rasulullah jika ada bertemu orang, tangannya dulu. Tapi jamaahnya gak ganas. Jamaahnya teratur. Kapan mereka baru agak berebut? Kalau sudah lepas dari tangan Nabi. Jadi Nabi itu kalau berwudu, ambil air, ada seorang sahabat menuangkan, di bawahnya ada ember kecil. Nabi selesai berwudu, bor semuanya.
Jadi mereka berebut di sisa itu, bukan pada Rasulullahnya. Beliau ketika salaman selalu teratur. Nah, coba bersalaman kepada guru yang tertib sedapatnya. Jika tidak dapat cukup memandangnya, itu sudah cukup. Ya. Saya ulangi, kolbu yang sakit ini biasanya diberi makannya, dia tidak menikmati. Yang paling enak di Makassar apa? Contoh Makassar ya. Apa lagi? Kondro. Apa itu? Daging ada tulangnya. Kondro. Saya kira itu nama silat kondro. Ternyata ada daging tulang. Itu kesukaan Rasulullah SAW. Iga, tulang iga. Kalau bapak-bapak ini lagi sakit, makan kondro, muntah tak? Muntah atau bau apa ini? Ya, kenapa? Karena tubuh kita sedang sakit. Bukan kondronya yang dibuang, apalagi contoh Makassar yang dilempar. Siapa yang harus diobati? Tubuh. Itu dia. Jika nama Allah tidak nikmat masuk ke dalam kolbu, berarti dia perlu diterapi. Bawa kepada ahlinya. Jangan zikir dibid'ahkan. Ya, jangan sholawat dibid'ahkan. Kalau ada orang nangis lagi sholawat, kita nggak nangis, berarti kolbu kita yang bersalah. Jangan kemudian bilang ini dia bid'ah ini ya. Jangan begitu. Bapak Ibu yang karena Allah, jadi kolbu yang sakit cirinya apa? Diberikan makanannya, dia tidak menikmati. Makanan kolbu apa tadi? Zikrullah. Dan yang ketiga, kolbun sahih, kolbun munawwar, hati yang bercahaya, hati yang sehat. Hati yang sehat itu hati yang dapat menikmati makanannya seperti orang sehat menikmati makanan yang dia suka. Tadi bersama keluarga saya mencoba contoh masakan, contoh Makassar. Saya coba, badan saya kurang fit. Akhirnya ini lidah saya rusak atau dia tidak enak. Ya, kita lagi makan yang lain. Apa lagi masalahnya? Tapi orang sakit, bolehkah berhenti makan? Dan boleh, harus terus dikasih makan secukupnya, tapi tidak boleh berlebihan. Ada resepnya, benar tidak? Sama. Zikir walaupun belum nikmat, kalau sudah ketemu mursyidnya, gurunya, amalkan saja zikirnya. Nanti lama-lama kolbunya akan sehat, hilanglah semua sakitnya. Insya Allah. Dan saya pastikan yang hadir malam ini kolbunya antara sehat dan sakit. Ada yang dekat kepada sehat, ada yang dekat kepada sakit. Tapi tidak ada yang mati, alhamdulillah. Pesan saya cuma satu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datangi ahli zikir, minta ilmunya kepada beliau. Hadzal ilmu sudur, falazimu ahla. Begitu kata Syekh Sulaiman Zuhdi Al-Makki. Ini ilmu dada, ilmu kolbu. Maka beradablah kepada ahlinya. Ambil ilmu dari yang punyanya. Mungkinkah ingin sate datang ke seafood? Saya ada dibuatkan sate tapi tidak nikmat. Datang ke ahli sate. Ingin belajar zikir, jangan bertanya kepada ahli fikih, nanti dibid'ahkan. Ya, kecuali fikihnya dia mengerti kita salah. Kalau tidak, semua orang salah sama dia kecuali dia. Ya, itu sayangnya ahli fikih. Padahal fikih hakiki yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 9:30. Jadi ada tanya jawab. 2 boleh ya, 1 laki-laki, 1 perempuan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nikmat yang sangat luar biasa selama ini hanya bisa menatap Buya di YouTube. Alhamdulillah bisa menatap langsung dan bahkan bisa mencium tangan beliau. Yang ingin saya tanyakan di daerah saya khususnya Buya di saya Sumbar, Sulawesi Barat. Ya, ada beberapa di sana golongan yang katanya ahli zikir, namun cara berzikirnya itu kadang melepas baju, joget-joget dan apa dan sebagainya. Ada yang seperti itu, Bu ya. Apakah zikir seperti ini memang dibolehkan atau bagaimana? Karena kalau kita lihat zikirnya itu biasa dia lepas buah kopiah dan begitu seperti itu. Ada juga yang goyang-goyang kepala sambil berteriak-teriak. Oke, bagaimana itu? Langsung ya. Oh, satu lagi. Perempuan. Oke. Ya, yang keras saja. Paling tinggi. Ya langsung aja. Tidak kedengaran. Ya, bagaimana cara hati? Oke. Ya. Oke, terus saja ya. Sama. Ada rekamannya gitu. Ada. Bagaimana cara kita dapat? Iya. Pertama, Nanti simpan saja. itu pertanyaan untuk Adinda ya. Siapa namanya? Iya. Samsul dari Sulbar ya. Pesan untuk diri saya sendiri dan kita semua, bertanya husnuzan. Ya, ini kaidah seorang muslim yang kamil, muslim yang sempurna. Asas hidup dia dimulai dari husnuzan, berbaik sangka. Yang kedua, dalam surah Al-Isra disebutkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Tidak mengikuti, tidak mengomentari, tidak menyalahkan, tidak membenarkan, tidak menerima, tidak menolak sampai betul-betul mengerti. Ya. Kejadian kayak tadi mungkin namanya ratib sama, ratib berdiri. Ratib berdiri itu ada adabnya, bukan ratib yang salah, mungkin adab dia yang salah. Ya. Ratib saman itu ada tekniknya, itu ada di kitab. Jangankan di Makassar, saya ke bau-bau di Buton, itu ada manuskrip di keratonnya Buton, isinya sama dengan zikir orang Makassar. Kita usut Sultan Syekh Muhammad Aidrus di Bau-Bau, ternyata pernah ngaji di sini, lalu kemudian ke Aceh, lalu ke Madinah. Karena dia dulu seorang kapitan. Zikirnya berdiri, namanya ratib berdiri. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir baik berdiri, itu dia. Saya tidak melihat orang mengamalkan zikir berdiri kecuali hanya beberapa ahli zikir di Indonesia. Salah satunya mengamal zikir tarekat Samaniyah di Sulawesi. Di Sumatera sudah jarang, karena di Sumatera sudah banyak Wahabinya, dibid'ahkan. Kita ini bukan Wahabi, jangan ikut menyalahkan. Kalau tidak sepakat, cukup katakan itu bukan selera. Selera zikirku tidak begitu, cukup. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Adinda siapa tadi? Samsul. Suka bola kan? Suka. Itu kalau nonton bola
Ya, sepak apa kalau orang lama sebutnya? Sepak kaki itu sepak bola. Sepak bola ya. Kalau bolanya mau gol, pasti kakinya naik, langsung berdiri. Ya, betul. Boleh kan? Bid'ah kan? Ya. Kalau ada kopiah-kopiahnya copot itu. Ini orang zikir, bolanya adalah kalimatullah. Sedang dia hendak pukulkan masuk kepada gawang kalbunya, maka berdiri Allahu Akbar. Itu rahasianya. Kenapa ada orang-orang yang berzikir suaranya meninggi? Karena itu lafaz sedang digolkan terus Allah, Allah. Kecepatan di sini lain dengan yang di mulut, yang di mata. Apabila kita faham ilmu ini, maka saya tidak menyalahkan mereka. Walaupun saya tidak melakukan itu, ya, tapi saya tidak menyalahkan. Kenapa? Ada kitabnya, ada ilmunya. Dulu diambil zikirnya di Madinah Al-Munawwarah. Sampai hari ini, karena di Madinah zikir ini dibid'ahkan oleh ulama-ulama resmi. Nah, ini mana ulama resmi yang tidak resmi. Maka zikir ini berpindah ke Mesir, berpindah ke Suriah, ke Lebanon, ke Baghdad, berpindah ke Maroko. Sampai hari ini masih ada. Di Thariqat Syaziliyah, Khalwatiyah, Sambaniyah, di Sudan, itu masih banyak orang zikir rapid berdiri. Dan tidak masalah. Boleh ya? Boleh. Itu dalilnya. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Cukup Adinda ya? Adinda Samsul. Oke. Tadi ada ibu yang di belakang. Ibu asli mana? Makassar. Maros. Oh, Maros itu kampungnya tarekat sama dia. Sama dia Khalwatiyah, macam-macam lah ya. Bagaimana cara kolbu merindukan Allah atau Rasulullah? Kolbu ini tidak mampu merindukan Allah kecuali melalui Rasulullah. Tapi adakah kita yang bertemu Rasulullah? Belum. Maka kita mesti merindukan orang yang bertemu Rasulullah SAW, atau orang yang bertemu dengan muridnya dia, atau murid-muridnya bersambunglah kepada kursi. Itulah kalam Nabi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Lalu diulang, tuba liman ra'ani wa lam yarani. Tuba ulang sampai 7 kali jika mau sampai sekarang. Beruntung, berjaya, berbahagia siapa saja orang yang melihatku iman kepadaku, tidak bertemu aku bertemu muridku, tidak bertemu muridku ketemu murid-muridku, terus sampai hari ini. Oleh karenanya Rasulullah memberikan sallallahu alaihi wasallam apa? Penghubung batin yang disebut ru'yah manamiyah, mimpi bertemu beliau. Itu mahal sekali. Hanya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Tidak diberikan kepada orang yang qalbunya berisikan kebencian-kebencian. Kita ini semua pendosa, tapi jangan membenci. Semua ini punya maksiat dalam diri kita. Nggak ada yang mata bermaksiat, telinga maksiat, lisan maksiat, qalbu maksiat. Semua ada maksiatnya. Kaki, tangan, kemaluan, semua kita ada maksiatnya. Apa yang tidak perlu, yang tidak boleh ada? Jangan ada kebencian. Inilah pesan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sirnya Rasulullah. Apa sirnya Rasulullah? Rahmatan lil alamin. Itu sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang ada sir ini dalam kalbunya, dia akan mampu merindukan Rasulullah SAW. Rahmat bagi semua. Ini baru satu thariqat sudah benci thariqat lain. Baru satu manhaj sudah benci manhaj yang lain.
Baru satu mazhab sudah merendahkan mazhab yang lain. Baru satu guru merendahkan guru yang lain. Bagaimana akan dapat sirnya Rasulullah SAW? Yang mungkin dapat. Jadi mulai ambil sir ini, sir rahmatan lil alamin. Coba mulai menyayangi pohon disayang, kucing disayang. Jangan ditendang kucingnya, apalagi disiram pakai air panas. Ya, tidak baik. Semut pun boleh disayang, kecuali yang mengganggu baru boleh dibunuh. Jangankan itu, kata Rasulullah SAW. Rasulullah pun menyayang kepada binatang yang kita sebut najis, anjing. Apa kata beliau? Laula annaha ummatun minal ummah. Seandainya si anjing itu bukanlah umat di antara umat-umat makhluk Allah, la amartu biqatliha. Aku akan perintahkan kalian untuk membunuhnya. Tapi karena dia bagian dari umat dan Rasul dari semua umat manusia, umat alam semesta, hewan kan dia, tumbuhan kan dia adalah Rasulullah, maka kita menyayangi semua. Itu sebabnya pohon ketemu Nabi dia menunduk. Hewan, onta ketemu Nabi, ontanya sujud. Antum bisa bayangkan, Nabi dikenal oleh seluruh makhluk. Apa kata beliau? Ma min ahadin fis samai wal ard, fis samawati wal ard. Tidak ada makhluk di langit atau di bumi illa wa ya'rifuni, kecuali mengenal aku, bahwa aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kecuali dua golongan, saqalain, dua golongan, asil jin wal ins, jin dan manusia yang durhaka. Semua merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang durhaka, mendurhakai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri-ciri kita beragama ini tambah baik, bukan tahajudnya yang bertambah. Istiqomah iya, bertambah itu lain cerita. Ciri-ciri orang itu beragama yang tambah baik, dia tambah menjiwai Bismillahirrahmanirrahim. Dia tambah menyayang kepada siapapun. Pasti merindukan Rasulullah SAW. Pasti bertemu beliau sebelum meninggal walaupun sesaat. Jaminannya sudah ada, karena di situ ada nama beliau. Wa bil mu'minina raufur rahim. Itulah kerja aku ujungnya. Wa bil mu'minina, dan dia terhadap orang beriman rauf rahim. Jadi tidak usah sulit-sulit. Nah, mulai sholawat, pelajari hidupnya sehari-hari, tiru akhlaknya, bukan model bajunya. Semua model baju yang saya lihat hari ini tidak ada mirip Nabi SAW. Ini baju ada kerahnya, itu tidak ada kerahnya, itu mirip Cina. Ini mirip apa nih Pak? Saya mirip apa lagi nih? Nggak ada. Ini juga baju Arab baru ini. Gamis ini bukan baju Rasulullah. Tapi sudah Rasulullah dalam baju apa? Menutup aurat. Modelnya boleh pilih. Mau model abad berapa boleh. Ya, jilbab perempuan terserah. Mau pakai cadar tidak pakai cadar, mau jilbab berwarna tidak berwarna, itu model. Sunnah Nabi, ajaran Nabinya apa? Menutup aurat. Tapi bolehkah paksa orang menutup aurat? Nggak boleh juga. Maka Nabi SAW baru mengajarkan menutup aurat setelah di Madinah. Tahun kesekian sudah belakangan. Nggak ada paksaan, la ikrah fiddin. Kenapa? Karena agama ini dibangun dengan dua nama, Rahman, Rahim. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, saudara-saudariku, mari hidupkan nama Allah, ambil dua nama ini, Rahman, Rahim. Insya Allah hidup bahagia. Nggak ada benci, pasti bahagia. Mau bahagia? Coba buang kebencian di kolom itu, buang. Ya,
Mau buat? Mau malam ini dibuat? Oke, coba ikutin saya baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulangi 3 kali. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi. Ayo, pegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Engkau ya Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Limpahkan ya Allah kasih sayang-Mu ya Allah ke dalam diriku ya Allah, ke dalam pikiranku ya Allah, dadaku ya Allah, pandanganku ya Allah, pendengaranku ya Allah, juga lisanku ya Allah. Coba bayangkan orang yang paling kita gak suka. Satu, muncul wajahnya. 2, cukup 3. Lalu yang keempatnya, simpan saja namanya. Bayangkan wajah mereka. Katakan ya Allah, ikuti ya Allah. Hati kami masih membenci orang-orang ini ya Allah, masih dendam ya Allah, masih sakit hati ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat rahim-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah, hapuslah ya Allah rasa benci ini ya Allah kepada, sebutkan nama orangnya, hapus wajahnya. 1, kepada yang kedua, yang ketiga, lalu semuanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Lagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Ya Hakim Fatihah. Insya Allah kalau nama Allah di kolbu, hilang itu nama orang yang dibenci. Tapi kalau namanya belum masuk, lebih akalnya masih main, insya Allah sudah hilang. Setiap hari sebelum tidur seperti itu. Sebelum tidur baca syahadat, pegang dadanya. Sebelum baca bismika Allahumma ahya wa amu,
pegang dadanya sejenak, dan rasakan bangun tidur itu segar. Bangun tidur itu terasa nyaman, karena tidak ada kebencian. Karena benci itu yang membuat sengsara. Pernah patah hati, sakit hati, marah, tidur. Bangun tidur lelah, capek. Maka cara supaya kita bahagia, buang semua kebencian. Kita tidak membenci kecuali dibenci Allah. Maka kita tidak perlu benci, cukup Allah yang benci dia. Ya? Sudah mau jam 10 ya. Itu oleh-oleh Thariqat Naumiyah, Thariqat sebelum tidur. Diamalkan aja cukup sebelum tidur, syahadat, baca bismillah 3 kali, bayangkan orang yang kita benci, hapus. Maka saya tidak pendendam, insya Allah ya. Langsung saya delete. Yang mendelete Allah juga, yang menghapus Allah juga. Saya izinkan mengamalkan semuanya. Silakan diamalkan ya. Sebagai penutup, Nabi SAW mengatakan, apa kata beliau? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan kamu mati. Kita tidak tahu kapan mati. Tidur itu saudara mati. Mungkin tidur mati dalam tidur, mungkin juga tidak. Maka sebelum kita tidur, baik-baikkan kolbu ya. Apalagi ada masalah dengan orang tua dan saudara, tetangga, cepat selesaikan hari ini juga, malam ini juga kalau bisa, minimal di hati. Besok kita datangi kalau umur kepanjangan Allah. Sepakat? Jangan ada lagi yang masih benci dengan saudaranya ya. Kesal sama orang tuanya, nauzubillah min dzalik. Barangkali itu Baji ya. Semoga Allah ridhoi yang membangun masjid ini. Amin. Allah berkahi siapapun yang berwakaf ke masjid ini, yang jadi takmir di masjid ini, yang jadi muazzinnya, imamnya, jamaahnya. Semuanya Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu mohon izin nanti dibuka jalan salam sedapatnya. Boleh salaman, tapi jangan ganas-ganas ya. Sedapatnya aja. Tidak dapat cium tangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.